Tupoksi otoritas moneter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan uang kertas dan uang logam. Yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Dan yang keempat, mengawasi sistem moneter. Selanjutnya, peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Peralihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember tahun 2013. Bank Indonesia dalam hal ini masih tetap memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yaitu dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia menjalankan wewenangnya dalam kebijakan moneter dengan menetapkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan sejumlah instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembayaran. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank meliputi, yaitu penetapan kebijakan operasional, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, dan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya. Selanjutnya, peran strategis otoritas jasa keuangan. Peran strategis otoritas jasa keuangan diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dikatakan dalam ayat 1 bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk